أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati para sesepuh asatidz, Bapak Agus dari Kedutaan Republik Indonesia Banas Begawan, hadirin hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini sudah masuk ke pertengahan kedua di bulan Sya'ban, bulan ke-8 dari bulan-bulan Hijriah. Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9, Syawal 10, kemudian masuk kepada Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Salawat dan salam semoga selamanya dianugerahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas adalah menuju Ramadan ataupun road to Ramadan. Perjalanan kita ke bulan Ramadan. Ya. Kita yang sehari-hari tinggal di Brunei itu biasanya kalau ada libur, jangankan libur 2 hari berterusan berturut-turut, libur Sabtu Minggu, Sabtu baru pulang kerja, kemudian pergi ke Limbang, pergi ke Miri, ataupun apalagi kalau 3 hari itu jam di imigrasi di sana, di perbatasan sana, di Miri, di Sungai Tujuh, terus di mana tuh yang di Temburung, di Limbang lagi, 3 jam 4 jam terkadang, jam 3 kilo 4 kilo. Saya pernah kapan itu ya, tahun lalu itu sampai 4 jam di Miri itu, belum masuk Miri, padahal keluar dari rumah jam berapa itu, jam 8 baru cop border Sungai Tujuh itu jam 12. Pernah juga di Temburung sana sama, keluar subuh, sholat subuh di Jami Asri, di di SWAS tuh, bandar, baru keluar dari Sindumin asar, kan ada masjid tuh, belum nyampe asar di sana. Nah, kita perjalanan ini biasa kan, apalagi yang sudah lama, Pak Haji Acep dan yang para senior yang lain. Kita kalau mau pergi ke Miri, ke Tutong, kemana, ke Limbang kah, kemana, pasti ada persiapan itu. Minimal paspor belum expired 6 bulan, paling tidak masih ada umur. Kemudian apalagi kalau sekarang sudah isi online tuh untuk bayar 6 ringgit. Belum lagi isi untuk izin kereta. Sekarang masih ada masalah, masih pakai borang. Banyak persiapan kita yang ini baru perjalanan ketika kita semua baru berangkat secara fisikal ke Miri. Contoh lain, ya, perjalanan kita ke masjid ini pasti dipersiapkan. Ada yang jadi donatur konsumsi, ada tukang angkut itu tuh mic dan speaker dan sebagainya. Ada persiapan, tidak ujug-ujug kemudian tempat duduk tersusun rapi seperti ini, kemudian meja ada terbang ke sini, tidak. Semua ada persiapan.
Bahkan seorang perempuan kalau mau bermake up pun pasti ada persiapan. Tidak mungkin habis baru bangun tidur kemudian ambil bedak. Paling tidak cuci muka dulu. Ada persiapan untuk pakai make up. Nah, oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebetulnya kita sekarang di bulan Sya'ban ataupun dikenal dengan Rawah ya. Rawah. Kemudian Ramadan, bulan puasa. Di kita itu kan unik ya. Mengganti nama-nama bulan dengan sesuai dengan kearifan lokal. Mulud, Silih Mulud. Mulud, Silih Mulud, kemudian Rajab, Rawah, puasa. Terus kemudian Zulqa'dah bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Banyak nama-nama itu. Maka tidak heran ya, termasuk nama manusia juga. Muhammad jadi Mamat. Terus apa lagi? Enggak tahu kalau nama Cecep dari mana tuh. Apakah ada dari bahasa Arabnya atau enggak? Kayaknya enggak ada ya kalau Cecep. Tapi kalau Mamat itu dari Muhammad kayaknya. Ataupun apa lagi ya. Ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nah, kita sekarang di bulan Rawah. Di bulan Sya'ban. Kalau dulu nenek saya, ini bulan apa? Rawah katanya. Ini bulan, kalau nyebut nama bulan Januari, Februari itu dinamakan itu bulan Batur. Bulan orang lain katanya. Bulan Batur mah Januari ayeuna teh. Bulan Batur mah Februari, bulan urang mah ya, saking bangganya dengan bulan Islam. Tahu? Kalau ditanya bulan-bulan Islam tahu, tanggal bulan Islam tahu. Coba saya tanya. Sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa? Mikir loading tuh. Loading. Yakin. Kemarin itu Sya'ban hari apa ya? Mikir. Nisfu Sya'ban bulan apa? Tanggal berapa? Nisfu Sya'ban itu hari Selasa, tanggal 15. Sekarang hari apa? 15, 16, sekarang 18. Karena sudah waktu maghrib. Loading. Tapi kalau ditanya bulan apa sekarang ini? Bulan Februari, langsung tuh jawab. Dulu orang tua kita nyebut ini bulan urang, orang Sunda ya. Bulan urang mah bulan kita, ini bulan Rawah. Bulan Batur, bulan orang lain katanya, ini bulan apa? Jadi bangga dengan tahu tanggal berapa tahu. Nah, sekarang terbalik. Kita dengan bukan berarti nggak boleh ya. Tapi kita juga mesti tahu dengan bulan-bulan Islam. Nah, kita alhamdulillah sudah masuk di bulan Sya'ban dan ini merupakan jembatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, persiapan ini kalau kita, saya yakin Kang Hasan setiap hari Minggu kan suka main badminton. 30 menit masih oke. 1 jam nyemes masih oke. Saya jangankan 30 menit. 10 menit pun udah capek. Kenapa nggak terbiasa? Yang hiking ke Bukit Sipatir ataupun di Tasik Lama, kalau terbiasa nggak masalah itu. Jogging 3 kilo, 4 kilo, kalau terbiasa nggak masalah. Maka kalau kita lihat kepada mereka yang profesional di bidangnya, nah seperti sekarang sedang semifinal futsal. Tadi saya nonton terkesini dulu. Futsal Indonesia dengan Jepang. Saya lirik sebentar tadi menang 1-0. Nah, mereka bisa main begitu lama. Kenapa? Karena profesional. Kenapa profesional? Karena sering latihan. Sering latihan. Sehingga ketika tiba waktunya, mereka betul-betul sudah dalam kondisi siap. Maka tak heran, para ulama dulu, para sahabat, orang-orang soleh, bukan seperti kita, mereka itu mempersiapkan Ramadan, meninggalkan dan mempersiapkan Ramadan ya setahun penuh. Ketika meninggalkan Ramadan, mereka masih akan bercermin, introspeksi diri, selama 6 bulan. Dan kemudian mereka pula 6 bulan kemudian
Yang sisanya akan mulai mempersiapkan untuk datang lagi bulan Ramadan. Jadi 1 tahun penuh itu memang full untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana tadi, sebagai saya contohkan ketika kita mau pergi ke Miri. Ada persiapan, mulai dari road tax-nya tidak mati, takut ada roadblocks. Kalau tiba-tiba di highway itu gimana, dicegat ya. Begitu juga dengan persiapan-persiapan yang lain yang biasanya kita persiapkan untuk perjalanan yang dekat, apalagi untuk masalah agama, termasuknya adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka para ulama menjelaskan yang pertama dalam road to Ramadan ini, menyambut Ramadan, kedatangan Ramadan adalah yang pertama kata ulama mesti tahu dulu apa itu ataupun sejarah ataupun harga tamu yang akan datang kepada kita, nilai tamu yang akan kepada kita. Sebagai contoh, misalnya kalau andaikan kita ini seorang yang bujang, kemudian akan datang calon mertua ke rumah kita, maka kira-kira ataupun kita punya anak perempuan, kemudian akan ada orang yang melamar anak kita, apakah mungkin kita mempersiapkan diri di rumah hanya menyediakan air putih? Maka jawabannya pasti tidak. Kita mungkin paling tidak rumah dibersihkan, makanan disediakan demi menyambut sosok ataupun orang yang menurut kita adalah mereka istimewa. Maka ya al-hadirun rahimakumullah, nah kita terkadang tidak paham dengan nilai sebuah tamu, maka kita akan lalai. Kalau kita tidak tahu siapa yang akan datang, tak tahu siapa yang datang, maka biasanya kita akan biasa saja. Ketuk pintu, ternyata pengamen, ketuk pintu, ternyata yang bawa proposal, ketuk pintu. Biasa saja, tidak akan ada ini. Tapi kalau dari awal sudah tahu akan ada siapa, Pak Ayub misalnya, datang ke sini, maka pasti akan dipersiapkan sebaik mungkin. Minimal ada nasi katok kalau di Brunei. Pasti akan disediakan. Dan seperti itulah dengan ketika kita menyambut Ramadan. Tapi yang masalahnya adalah memang ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sebuah keterangan menjelaskan barang siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia akan terbebas dari api neraka. Masalahnya, bahagianya karena apa? Bahagia iya, sebab bulan Ramadan nanti ada banyak pasar malam di stadion. Nah, penjual pula akan datang bulan Ramadan, marema cek orang Sunda mah. Memayu atau apa. Ini banyak pembeli nih, beruntung selama 1 bulan akan dapat keuntungan banyak. Bahagianya karena banyak duit. Bukan fariha bidukhuli Ramadan ini seperti ulama yang soleh. Terkadang kita bahagia dengan sesuai pikiran kita. Maka kata salah seorang khalifah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man kanat, barang siapa, kata Sayyidina Ali, man kana hammuhu, barang siapa yang pikirannya, otaknya, fokusnya ma yadkhulu ila jawfihi fakanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang fokus pikirannya, yang dia jadi pikiran sehari-hari, kepentingannya adalah apa yang masuk ke mulutnya, maka nilai dia adalah tidak beda jauh dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Nah, terkadang kita bukan nggak boleh ini.
Apa yang dirancang, contoh oleh permai, bukbar, dipikirkan seperti itu. Ataupun nanti siok nih Ramadan, kenapa? Sungkai full di masjid, tak usah masak. Contoh lah. Hari saya pun termasuk juga keliling. Bukan tarling, bukan tarawih keliling, tapi terkadang sungling, sungling. Sungkai keliling. Ya, hari ini di sini, di mana di mana. Memang ada suasana lebih di bulan Ramadan itu. Masjid ceria, masjid penuh. Mulai sebelum maghrib sudah ada zikir-zikir di sini, itu hal plusnya ya. Ada orang kesempatan untuk bersedekah ya, alhamdulillah pula. Tetapi bukan, jangan sampai pikiran kita hanya terfikir kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Boleh kita bahagia dengan suasana, kalau dulu di kampung, kalau ketika saya masih kecil, dan sama saya yakin yang selain Gen Z ya, Gen Z sekarang generasi kita, generasi milenial ataupun generasi apa lagi ya, generasi expired mungkin. Kalau dulu yakin apa generasi kita apa namanya, kan sekarang Gen Z katanya ya, kalau listrik mati kan ada Gen Z itu ya, kan itu Gen. Kalau itu mah apa namanya? Bener ya. Generasi Z ya, generasi anak muda sekarang itu mungkin jarang yang mengenal bedug karena sudah jarang kalau dulu kita ada bedug di setiap surau dan rumah. Kalau setelah terawih atau sebelum terawih itu kan itu anak-anak seperti anak SD ke bawah atau SMP ke bawah itu, wah bisingnya di masjid, lari ke sana kemari, dan hal itu sekarang sudah tidak terasa lagi suasana seperti itu. Ngabuburit dan sebagainya, hal yang keunikan terjadi bulan Ramadan, dan mungkin sekarang sudah mulai hilang dengan adanya gadget. Maka kata ulama, nah kita pertama adalah kita mesti tahu dengan nilai sebuah waktu, nilai sebuah tamu, termasuk bulan Ramadan yang sangat agung, maka perlu dipersiapkan. Kalau dulu saya masih ingat betul, ketika mau bulan Ramadan, masjid itu dulu kan bukan karpet yang empuk kayak gini, terkadang hanya pakai samak. Terkadang ada samak bekas mayit pun masih dipakai sholat tuh di masjid itu. Samak tikar ya, tikar pakai untuk mayit yang warna coklat tuh. Terkadang dipakai lagi, nggak dibuang, disimpan, dikumpulkan di masjid, pakai tidur. Kalau mau Ramadan masih dibersihkan, dicuci dan sebagainya untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau anak-anak ya bawa buku catatan untuk Pak Ustadz Imam itu. Tanda tangan. Nah, dipersiapkan sebelum Ramadan. Kata ulama, ayyuhal hadirun rahimakumullah, semakin kita tidak tahu dengan nilai sebuah waktu, maka kita tidak akan pernah menghargainya. Kalau kita pulang kampung ataupun dari rumah, dari Jakarta, dari Indonesia mulai ke Brunei, take off jam 1 kalau RBE dari Jakarta, terkadang ada yang juga yang pagi jam 6, pasti kita akan datang 3 jam paling tidak sudah ada di bandara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keterlambatan 1 menit, 2 menit, apalagi di Jakarta, sudah hanguslah tiket kita. Nah, kenapa kita sekarang ketika mau tiba bulan Ramadan, kita masih leha-leha? Karena kita tidak faham dengan nilai sebuah waktu, yaitu bulan Ramadan. Termasuk memperbaiki niat kita. Tadi fariha biduhuli Ramadan, bukan fariha dengan adanya pasar Ramadan, tetapi fariha bahagia dengan fadilah, keutamaan yang Allah sediakan khusus di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berganda dari sholat, Allah hanya sediakan di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Artinya 10 kali lipat, 1000 kali lipat, hanya khusus spesial di bulan, ada keutamaan tempat seperti Masjidil Haram di Mekah. Ada juga Masjid Nabawi di Madinah. Tetapi juga ada, Allah sediakan keistimewaan waktu yang ini tersedia untuk seluruh dunia, tetapi ini tidak akan pernah terulang setiap waktu, yaitu hanya di bulan Ramadan.
Maka kata para ulama, beliau ada menjelaskan innat ta'ata, sesungguhnya ketaatan, wal ibadata, termasuklah ibadah dan ketaatan secara amnya, itu adalah mesti mutabaat asy-syari', mesti sesuai dengan ajaran agama. Ya, fil awamir wan nawahi, sama ada kita melaksanakan ketaatan perintah ataupun menjauhi larangan apapun jua, termasuk keharaman. Maka seperti contoh ini pernah saya contohkan, dan ini dalam Al-Qur'an pun ada. Seperti senyuman. Senyuman itu kan bagus. Tetapi Allah pernah menegur kepada para istri baginda Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu murah senyum kepada orang lain. Ditakuti hatinya ada orang dikasih senyuman malah macam-macam pikirannya. Coba kita kalau ada contoh, kalau laki-laki lah ya, laki-laki normal ini, laki-laki normal. Ya termasuk saya kan normal juga. Kalau ada seorang ini siapapun orangnya kecuali para nabi dan rasul, ada perempuan senyum-senyum kepada kita, padahal kita nggak kenal, apa ini maksudnya? Maka jangan seperti itu kalau perempuan. Justru jamadud ini, muka masam adalah bagus bagi perempuan. Senyum itu tabassumu kali liwajhi akhika sadaqah, senyumanmu kepada saudara adalah sedekah, mesti sesuai dengan syariat. Ya, senyuman orang yang meminjam duit dalam hatinya akan bayar tetap juga nggak boleh. Mana ada orang yang pinjam duit wajahnya cemberut, nggak ada. Pasti dengan wajah yang ceria. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan syariat, sukatannya adalah syariat, niatnya mesti betul. Kalau niatnya tidak betul, tetap saja walaupun senyuman, maka tidak akan menjadi sedekah. Sama dengan kita ketika mau masuk bulan Ramadan, farihah. Farihahnya karena apa? Kalau dulu para ulama, maka dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa bulan Sya'ban ini adalah posisinya, maka dalam sebuah kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan tercapai kecuali dengan wujudnya sebuah perantara, maka perantara itu mempunyai hukum yang sama dengan apa tujuan kita. Kita mau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Untuk persiapan sholat, maka apa? Perlu apa? Perlu wudu. Perlu menutup aurat. Maka step by step ini yang kita lakukan juga adalah menopang kesempurnaan sholat dan tidak boleh kita tinggalkan. Berbeda kalau pakai bajunya bukan untuk sholat. Pakai baju mungkin kalau untuk tidur, ya pakai kolor, pakai kaos oblong, oke nggak masalah. Tapi kalau untuk sholat, menutup aurat adalah hukumnya wajib. Pakai bajunya itu. Kenapa? Karena sholatnya adalah wajib. Karena sholat tidak mungkin sah kecuali dengan menutup aurat. Dan juga tidak mungkin sah kecuali juga dengan berwudu. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkata, wa innama kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadana syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Karena Sya'ban ini, yang sekarang bulan Rawah ini, adalah sebagai muqaddimah, pembuka untuk tibanya bulan Ramadan, maka apa yang dialu-alukan di bulan Ramadan, apa yang disunnahkan di bulan Ramadan, apa yang dimestikan di bulan Ramadan juga perlu kita lakukan ataupun sunnah kita lakukan di bulan Sya'ban ini, bulan Rawah ini. Sebagai contoh puasa. Nih apalagi perempuan yang punya hutang.
punya hutang puasa. Maka jangan lalai, ini sekarang sudah tersisa hanya belasan hari saja. 11 hari, 12 hari berapa bakinya. Silakan manfaatkan. Kata Ibnu Rajab Hambali, syuri'a ma syuri'a fi Ramadan min siyamin wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Tujuannya apa? Liyahsula at-ta'ahhub bi talaqqi Ramadan. Supaya kita ini betul-betul siap untuk tiba bulan Ramadan. Puasa tidak kaget dengan puasa. Membaca Quran tidak keluh ketika membaca Al-Quran. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sebuah riwayat yang sangat kuat sebagaimana disampaikan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman bin Rabi', beliau mengatakan bahwa guruku yaitu Imam Syafi'i membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan di bulan-bulan di luar Ramadan adalah 1 kali. 1 kali apa kira-kira? 1 kali khatam per hari. Bukan per bulan. Per hari, 1 hari. Khatam 30 juz. Bukan membaca Al-Ikhlas 3 kali, bukan. Nah, membaca Al-Quran 1 kali khataman per hari. Per hari. Itu pun di luar sholat. Karena Imam Syafi'i ketika sholat sunnah, beliau pun 24 jam itu ketika melakukan sholat sunnah juga khatam 30 juz. Artinya per hari 2 kali khatam. Per hari di luar bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya, dan ini banyak sekali riwayat ini dalam buku-buku sejarah, bukan 1-2 dalam kitab-kitab. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, lidahnya sudah lancar untuk membaca Al-Quran, sehingga khatam per hari 2 kali khataman di luar sholat. Ditambah ketika sholat 1 kali khatam, artinya 3 kali khatam per hari. Kalau Ramadannya 30 hari, bermakna 30 kali khataman per bulan. Nah saya ini, untuk menghatamkan terkadang 2 kali khataman per bulan, artinya 60 juzuk, itu beratnya luar biasa. Kenapa? Tidak ada exercise, tidak ada pemanasan sebelumnya. Seperti kita kalau mau main badminton, langsung ambil raket, kemudian langsung nyemes, langsung dihitung oleh wasit, kram tuh. Sama dalam kehidupan ibadah pun, ya seperti itu. Kita kalau terbiasa buka handphone, tengok YouTube, khatam YouTube, buka Twitter, Twitter khatam buka Facebook, Facebook khatam buka Instagram, Instagram khatam buka Gomamam, terus muter. Itu mana ada pegel? Mana ada? Tapi coba baca, buka Al-Quran, baru 1 ayat, merelak dah. Hai, berat. Hai, seberapa puluh kali, seberapa kodi, apa seberapa kodi ini? Udah. Berat mata itu seperti 1 kintal ada batu di sini. Berat. Kenapa? Gak terbiasa. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, dalam sholat maka ada namanya rawatib. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ada sholat sunnah. Supaya apa? Punggung itu gak pegel kalau sholat fardu. Itu yang selanjutnya. Jadi pertama adalah persiapan Ramadan, mesti tahu nilai. Yang kedua adalah niatnya yang betul. Niatnya yang betul. Ramadan, ini termasuk saya ini. Ini baru tadi ngobrolin. Nanti hari raya, itu ngobrolin hari raya. Hari raya mau sarimbit atau enggak? Betul ini ngomongin diri sendiri lah, yang sedihkan diri. Ini hari raya mau sarimbit enggak? Katanya. Ini isi dengan saya itu. Iya keberapa? Sekarang terakhir kamu ini ke isi saya. Ngejahit berapa? Perempuan 25, katanya enggak manik-manik.
Laki-laki berapa? 18 dolar ringgit. Di kedai ini 20 ringgit. Yang diobrolin baju. Bukan. Itu makanya niatnya mesti betul. Maka pantas para ulama dalam kitabnya selalu mengawali kitab-kitab mereka dengan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesuai dengan niat masing-masing. Kita mau Ramadan, ya betulkan niat, jangan sampai niatnya salah. Kita mau sedekah, ya niatnya harus betul supaya diterima. Kita mau i'tikaf, niatkan yang betul supaya jangan sampai i'tikaf kita salah kaprah. Zahirnya seperti ibadah, tetapi tidak mempunyai nilai apa-apa. Kemudian sebagai persiapan Ramadan juga adalah tambahkan dengan ilmu yang dibahas setiap bulan, setiap Ramadan. Kalau kita mengupil batal enggak? Ngasupkan ini jari ke hidung batal enggak? Kenapa kita ini padahal umur sudah 40 tahun? Padahal umur sudah 30 tahun, tetapi masih setiap tahun hal yang sama ditanyain ke ustad. Padahal buku juga pabalatak di mana-mana. Ada di mana-mana tapi nggak pernah baca. Gimana ini kalau mimpi siang hari batal enggak katanya? Mimpi apa? Ustaz gimana? Itu sering ditanya. Gimana kalau ada sisa makanan siang hari ketelan? Batal enggak? Lihat dulu apa yang ketelannya. Kalau ketelannya ada sisa ayam nasi katok beratnya 1 kilo ya batal. Batal. Ya kalau sedikit mah ya maafu anhu. Ustaz gimana? Itu sering nelan ludah batal enggak? Kira-kira bang? Kumur-kumur pakai teh tarik di siang hari batal enggak? Batal enggak? Batal enggak? Kumur-kumur pakai teh tarik atau pakai es Bandung, air Bandung. Jam 12 siang di musim panas. Habis jogging pasan. Kira-kira batal. Hal-hal seperti ini terkadang ilmu itu kata Imam Ghazali ada 2 manfaat ilmu dalam ibadah. Yang pertama adalah sebagaimana dijelaskan dalam Minhajul Muslim bahwa lisihhatil ibadah. Yang pertama supaya ibadah kita sah. Yang kedua adalah supaya ibadah kita diterima. Maka perlu ilmu Ramadan, bagaimana fikihnya, bagaimana hukum hakamnya, paling tidak ilmu-ilmu yang dasar yang akan terus berulang setiap tahun. Dulu Imam Syafi'i ketika masih berada di Irak dalam qaul qadimnya, Imam Syafi'i terkenal dengan ada qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau masih di Irak, perjalanan di sana berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian pindah ke Mesir. Berpindah ke Mesir dengan suasana yang berbeda, beliau merubah, mengedit, mereview beberapa fatwa ataupun keputusannya disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya, maka dikenal dengan qaul jadid. Nah, ketika di Irak beliau pernah berfatwa bahwa niat untuk bulan Ramadan itu setiap hari, wajib setiap hari. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Maka kita kalau setiap selesai bulan tarawih selalu niat. Ada orang tidak puasa, kenapa enggak puasa? Karena malam saya enggak tarawih, lupa niat katanya. Karena niat itu biasanya setelah tarawih. Ada ya seperti itu. Padahal niat itu boleh kapan aja selama dari maghrib sampai tiba sebelum waktu subuh. Ini kebiasaan tarawih. Kenapa nggak puasa? Karena nggak niat katanya, lupa. Mesti tiap hari dulu dalam qaul qadimnya ketika di Irak, ketika pindah ke Mesir dengan sikon yang berbeda, kemudian beliau merubah beberapa fatwanya, keputusannya, tetapi dengan masih koridor ilmu
ada dalil dan bukti, beliau mengatakan boleh seseorang berniat untuk satu Ramadan. Satu Ramadan, karena Ramadan ini adalah satu kesatuan yang berbeda. Maka di awal Ramadan kita dianjurkan untuk berniat secara sempurna. Saya niat di malam ini untuk puasa seluruh bulan Ramadan. Dan boleh diulangi, ditajdid, diperbaharui setiap malam. Jadi ketika kita lupa, dari ketika sungkai kawargan, kemerkaan Islam terlampau kenyang, terawih bablas, tidur, contohlah habis isya tidur, lupa niat, tiba-tiba bangun subuh, maka tetaplah puasa kita kalau sudah diawali dengan niat dari awal. Pentingnya ilmu. Dan selanjutnya adalah kita juga diperlukan untuk beristighfar, bertobat, membersihkan diri bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dibiasakan dari sekarang bersih-bersih diri supaya ketika masuk Ramadan kita hanya untuk finishing saja. Sebagaimana kalau kita mandi tidak mungkin pakai minyak wangi kecuali mandi terlebih dahulu. Istilahnya Ramadan itu hanya untuk pakai minyak wangi, untuk berbedak, untuk pakai lipstik, untuk pakai kerudung, yang asasnya adalah kita lakukan di bulan Sya'ban ataupun di bulan Rawah. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan yang agung ini, kita semua mudah-mudahan masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta keluarga membaca doa akan dipandu oleh Ustaz Jejen. Teruskan. Ustaz Rustam.